Halo pemirsa Geolife, kembali lagi di podcast Vokal Belmondo. Nah, kali ini gue kedatangan tamu, masih muda juga, umurnya 26 tahun, namanya Muhammad Agil Zulfikar. Abang kita satu ini, dia ini ketua DPRD Kabupaten Lebak, sekaligus kader supernya Gerindra. Wah. Amin. Amin. Salam kenal Bang Agil. Salam kenal. Nah, jadi sebenarnya Bang Agil ini datang jauh-jauh dari Lebak nih sebenarnya. Gue yang undang sih memang. Dan sebenarnya gue udah pantengin lama. Siapa sih sebenarnya Bang Agil ini? Dan apa sih sebenarnya yang udah dikerjainnya untuk Lebak misalnya. Terus sekarang gimana tanggapannya tentang bosnya kembali lagi jadi calon presiden. Oke, selamat malam Bang Agil. Malam Mas Belmon. Malam ya. Santai Mas, santai. Apa kabar? Sehat. Pinjam dulu 100 Bang. Chris Martin masih hype ya. Biasanya gue kalau kedatangan tamu Mas, gue akan tanyain tuh, lu dipanggil Mas, Bang atau Bro nih? Pantes semuanya. Pantes ya, Bro aja deh. Bebas. Karena demokratis ya. Boleh. Gue panggilnya Bro karena ada mawar. Lo. Gak bahaya ta? Gak bahaya. Jadi Bro Agil, berarti sekarang kan umur lu 26 bener ya? Ya. Lu berarti nyalek di umur 21. 21 tahun lebih 3 bulan. Oh, 6 bulan. Jadi umur 21 tahunan masih ya. Ya. Dan itu lu nyalek pertama kali di partai Gerindra. Ini gue kalau nginget anak nyalek umur 21, gue inget temen gue juga. Namanya Bro William di Jakarta. Oh, iya, siap, Dan sama kayak lu tuh, siap. nyalek umur 21. Siap. Cuman beda nasi, Pak. Dia lebih terkenal, Pak. Satu. Dan dia ketua fraksi, lu ketua DPRD-nya, kan lu lebih tinggi dong. Alhamdulillah. Jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa sih lu pada akhirnya jatuh cinta gitu milih Gerindra? Kenapa nggak partai lain gitu? Gue pengen tahu tuh sebenarnya alasannya. Satu aja sebetulnya. Gimana tuh? Gua 2018 ditawarkan oleh banyak partai. Karena kebetulan gua itu kuliahnya di ilmu politik. Dan di mana ilmu politik di mana? Di Brawijaya gua. Oh, Brawijaya, ya. Oke. Nah, dan gua akses interaksi dengan teman-teman yang ekstra lintas partai, itu sangat terbuka. Nah, gua ditawarin banyak partai, tapi pilihan hati gua Gerindra. Dan ini clear. Nggak ada yang kemudian mengarahkan, meminta atau menyuruh. Ini pilihan gua. Alasan utamanya adalah gue suka terhadap nilai yang dibawa oleh Pak Prabowo. Itu sama kayak baju lu hari ini. Tunjukin dong baju lu. Woi, baju Pak Prabowo. Gemoy, Pak. Gemoy. Pak Gemoy. Oke. Nah, gue suka dan konsistensi beliau. Beliau sejak turun sebagai seorang politisi, itu nilai yang dibawanya itu konsisten sekali. Soal nasionalisme, soal pentingnya mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang kepentingan yang lainnya. Nah, itu konsisten. Dan nilai itu, Pak, ketika Pak Prabowo bawa sebagai Menhan hari ini, itu dipraktikkan dalam kebijakannya. Nah, itu yang gue suka. Dan nilai Gerindra itu kan representasi dari nilai ketua umumnya, Pak Prabowo sebagai pendiri partai. Itu aja, nggak lebih dari itu. Itu alasan kuat. Oke, berarti sebenarnya lu masuk Gerindra karena sebenarnya ada awalnya kesamaan visi, kemudian melihat visi Pak Prabowo tuh sama dengan lu, dan lu melihat Pak Prabowo ini tokoh yang ya kita akan follow dia lah gitu, akan ikuti dia gitu ya. Betul. Oke, lepas dulu Pak Prabowo, gue ingin kulik-kulik terkait caleg lu dulu. Sembunyiin dulu, Pak. Jadi lu kan nyalek umur 21 nih. Ya. Gue aja nyalek sekarang umur 24. Berarti kan lu lebih muda gitu nyalek dibanding gue kan? Ya. Itu lu kan nyalek di Kabupaten Lebak. Ya, Lebak. Itu dapilnya berarti berapa kecamatan tuh? 28, Pak. 28 kecamatan. 1,2 juta penduduk. Luasnya 1/4 wilayah Banten. Wah, gede ya? Paling gede? Wah, luas banget. Oh, paling gede Lebak? Ya, bersaing dengan Pandeglang. Oke. Lu waktu nyalek suara berapa tuh? 5.400. 5.400. Alhamdulillah. Paling gede, middle atau paling rendah tuh gimana? Itu untuk ukuran calon kabupaten top. Gede banget ya? Karena yang 1.500 ada yang jadi di sana. Oh, oke. Rata-rata batas aman itu di 3.000 sampai 4.000. Tapi di atas gua masih banyak. Yang 12.000, yang 7.000 ada juga yang jadi. Senior ya? Ya, senior. Yang penantang baru juga ada. PSI?
Lu bilangin gue nih. Gua agak nggak apa-apa Pak. Sekarang soalnya kita udah koalisi. Iya betul. Udah koalisi. Jadi karena udah koalisi, gua nggak bakal mengungkapkan fakta PSI di Lebak. Oh iya siap. PSI di Lebak bagus kan ya? Bagus. Mas Kaisang bagus kok di Lebak. Bagus. Ini bagus nih, ada buktinya nih. Belum dapat kursi aja. itu yang. Tapi lu selama jadi nyalek nih di sana, kan umur 21 tuh. Ada pengalaman lucu gak sih ketemu warga atau hal yang paling lu inget lah waktu nyalek? Ya, kesulitan utama ya. Kesulitan utama. Soal usia. Jelas itu menjadi pertanyaan. Kenapa? Nah, gue di sini juga harus objektif ya sebagai kader setia Pak Prabowo. Kader super. Kader setia gue. Oke, kader setia, oke. Kalau super narsis gue. Oh, narsis, oke. Gue harus menyampaikan, mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Kalau benar, ya harus katakan benar. Baik, ya harus baik. Nah, gue sampaikan nih pengalaman gue. Dan ini ada kaitannya dengan teman-teman PSI juga. 2019 kemarin banyak sekali setiap gue silaturahmi ke masyarakat, ke warga. Pertanyaan paling utama adalah, lu umur segitu bisa apa? Itu pertanyaan dominan. Jadi paling sebelum gue menyampaikan visi misi, gue ditodong umur lu itu 21 tahun. Lu gak bakal bisa apa-apa. Dan gue harus menjelaskan kepada masyarakat yang masih menyisakan sisa-sisa budaya feodal. Kenapa gue anggap budaya feodal? Karena menganggap usia sebagai patokan kemapanan seseorang yang sebetulnya itu nggak betul-betul amat. Karena contoh katakan gini Mas, kita berbicara bangsa ini, tahun 45 itu kemerdekaan Republik Indonesia itu diinisiasi oleh angkatan muda, under 40 Mas. Bung Karno mendirikan PNI 26 tahun. Sebelum sekarang akhirnya jadi PDIP. Sebelum apa? Lanjut. Yang kedua, Tan Malaka menciptakan konsepsi tentang republik melalui bukunya Narda Republik Indonesia. Itu di usia 28 tahun. Yeah. Di tahun 1925. Sultan Syahrir di itu tahun 45 itu. Ya, ini makanya gue sebut nih. Okay. Biar lu seneng. Itu under 40, Pak. Dan kemenangan bangsa Indonesia lepas dari penjajah itu karena kekuatan angkatan muda, bukan kekuatan bersenjata yang kebetulan waktu itu intelektual semua. Nah, makanya gue bilang nggak ada tuh patokan kemapanan itu dari usia, karena toh pembangunan bangsa ini diisi oleh kaum muda. Reformasi aja inisiasinya kaum pemuda kok, kaum intelektual, para pemuda yang intelektual. Nah, gue sampaikan kepada masyarakat. Jadi ini ada kaitannya dengan teman-teman. Di mana Lebak? Waktu itu, ya maksudnya eskalasi politik nasional pada saat itu. Karena waktu itu teman-teman Bapak Bunga Mawar ini, ini Mawar, kita bangga. Lagi hype-nya mempopulerkan kaum muda di panggung politik. Kami juga ikut terbantu karena wacana soal pemuda itu harus manggung di pentas politik itu agak sudah menyerap meskipun nggak masif di kabupaten kota ya, di kabupaten gua Bang. Tapi itu membantu untuk lebih menghancurkan sisa-sisa budaya feodal. Oh, jadi lu pengen bilang bahwa ketika PSI hadir di bangsa ini dengan narasi bahwa anak muda itu harus mengisi panggung politik. Jadi narasinya ya yang gua sepakat ya. Narasinya sepakat ya nggak apa-apa. Terus di bawah lu terbantu karena ada bantuan narasi bahwa politik hari ini harus diisi anak muda gitu. Iya, karena media waktu itu kan hype banget ya. Narasi PSI itu terus menerus seperti itu, membantu mempopulerkan anak muda ya. Gue jadi bangga nih di PSI. Memang keren partai gue. Ini efek dari kita sudah berkoalisi. Efek berkoalisi. Jadi omongannya pun omongan yang udah kita saling sepakati lah. Oke. Itu yang paling gue ingat. Jadi pertanyaan ada sentimen umur, usia yang lebih muda lebih nggak bisa apa-apa. Padahal kita harus paham bahwa kaum muda ini yang paling dekat interaksinya dengan zaman. Angkatan tua punya pengalaman, tapi kita yang paling dekat dengan interaksi dengan kondisi zaman hari ini. Paling cepat menerima kondisi apapun lah terkait pembaruan dan lain-lainnya. Oke. Itu jadi pengalaman yang sebenarnya gue juga resapi itu. Karena gue nyalek juga sekarang kan. Umur berapa? 24. Ya. Tapi kan hari ini ketika kita lompat ke capres ya, ketika Pak Prabowo bersama Mas Gibran, itu tuh semakin menguat tuh narasi tentang bahwa panggung politik hari ini harus diisi oleh anak muda. Contoh paling konkret itu adalah hadirnya Mas Gibran menjadi wakil Pak Presiden Pak Prabowo gitu kan. Gua akan tanya ke sana menurut lo. Gimana pendapat lu tentang Mas Gibran tadi? Pandangan gua. Pandangan lu? Udah bener banget itu.
pilihan Mas Gibran. Alat ukurnya sederhana. Gimana? 1, survei yang makin naik, Pak. Sekarang survei terakhir itu Pak Prabowo dengan Mas Gibran itu 40%. Angka 40% itu belum pernah tercapai sebelumnya. Artinya masyarakat menerima itu. Secara politik berarti sudah benar. Nah, secara kemudian penerimaan kami sebagai kader justru sangat mengapresiasi. Dan yang harus dipahami betul bahwa Partai Gerindra ini bukan pertama kali memberikan ruang terhadap kaum muda untuk berpentas ikut serta secara aktif dalam mengisi pembangunan bangsa ini ke depan. Contohnya gua, Pak. 2021 diamanatkan oleh Pak Prabowo oleh Partai Gerindra sebagai Ketua DPRD Kabupaten Lebak. Artinya Partai Gerindra itu sudah tidak memandang angkatan muda, kaum muda, milenial, Gen Z ya, itu sebagai objek di dalam politik yang hanya sebagai alat untuk meraup suara banyak, tetapi sebagai subjek, dilibatkan, diberikan ruang yang sama, tidak ada pembedaan antara tua dan muda. Satu kesepakatan kita adalah kemampuan dan kemudian kemampuan kita, siapa yang paling mampu untuk mengemban amanah itu. Jadi gue bisa bilang juga ketika tahun 2021 itu umur lu di angka 24 ya? 23 dan lu dimandatkan menjadi Ketua DPRD termuda di Kabupaten Lebak. Dan bukan cuma gua, Pak. Banyak ya? Pimpinan DPRD dari Partai Gerindra yang under 40 itu bukan cuma gua. Ada beberapa. Lu pengen bilang bahwa di Gerindra udah memandang anak muda itu sebagai subjek aktif. Dari dulu memberikan ruang dan menjadikan angkatan muda itu sebagai subjek di politik, bukan objek. Keren. Kalau di PSI semua udah muda sih, jadi nggak ada pembenaran. Betul. tapi kan ini ya, Pak Prabowo itu kan banyak sekarang dituduh curang gitu. Gimana pendapat lu? Kan dia sering banget tuh kayak kita sedang mengumpulkan kecurangan gitu kan, lu sebagai kader melihat bos lu digituin. Betul. Gitu ya. Gimana pandangan lu tentang itu? Atau lu punya sedikit rekam jejak tentang beliau gitu? Gini, gua sih pertama sangat menyayangkan pihak-pihak di luar kami yang terus memproduksi isu-isu tersebut dalam rangka untuk menjatuhkan. Ini nggak sehat. Ya, kenapa gue bilang nggak sehat? Karena seharusnya kita rebut kontestasi hari ini itu bukan ke hal-hal yang seperti itu. Tuduhan-tuduhan diskursusnya itu ya? Bukan soal simbol, tuduhan-tuduhan yang tidak ada dasarnya sama sekali. Tetapi kontestasinya harus dalam kontestasi gagasan. Yang Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri hari ini selalu menanggapi itu dengan tidak serangan balik, Pak. Tapi senyumin aja. Dijogetin aja. Artinya pesan dari Pak Prabowo dan Mas Gibran di sana adalah, lu gak usah bahas-bahas yang kayak gitu dah. Kita bicarain siapa yang paling pas narasinya, gagasannya untuk bangsa ini ke depan. Itu yang bikin gue kecewa sebagai anak muda tentunya ya, di luar narasi-narasi seperti itu. Dan yang kedua, gue sangat tidak sepakat. Gue akan menjawab tudingan itu based on true story. Ada pengalaman? Ada alat ukurnya. Kita kan udah follow-followan, Mas. Iya. Di Instagram. Gue kemarin lihat Pak Prabowo datang ke Lebak di snapgram lu. Kemarin hari Minggu Pak Prabowo datang ke Lebak, Banten, meresmikan sumur air di wilayah kekeringan. Nah itu gue ceritakan nih, gue sebagai kader partai, ada ketua DPC Partai Gerindra juga, teman gue, itu baru tahu bahwa Pak Prabowo akan ke Lebak, Banten jam 11 malam hari Sabtu. Jam 9 paginya beliau sudah datang. Okay. Acara sudah dimulai. Dan itu sifatnya bukan undangan, Pak. Tapi gue dapat informasi. Akhirnya gue cross check, bener atau enggak nih, bos kita datang ke sini, tokoh yang kita agung-agungkan datang ke sini. Ternyata clear, betul. Akhirnya gue kesana, Pak. Pertama itu. Yang kedua, datang di sana, ADC Pak Prabowo menyampaikan bahwa lu kalau mau kesini jangan menggunakan atribut partai. Lu boleh pakai putih krem tapi jangan menggunakan atribut partai. Yang ketiga, sudahlah tidak boleh atribut partai, sudah tidak ada informasi, apalagi kita disuruh untuk melakukan mobilisasi massa. Artinya, Pak, dalam konteks dia meresmikan sumur air itu, dia tidak mencampur adukan, beliau tidak mencampur adukan jabatan menhannya dengan proyeksi politik yang hari ini sedang terjadi lah sekarang sebagai capres-cawapres, sebagai calon presiden. Tertib, taat asas. Hal kecil itu yang kadangkala tidak dipublikasi, Pak Prabowo tertib dan taat asas.
tidak mencampur adukan, tidak menggunakan perangkat jabatannya untuk kemudian dimanfaatkan dalam hal elektoral, apalagi hal yang besar kayak kecurangan. Udah nggak mungkin Pak Prabowo memikirkan atau bisa terpikirkan hal yang seperti itu. Hal yang kecil aja, Pak. Kemarin lu bayangin aja sekelas Menteri Pertahanan, sosok calon presiden yang elektabilitasnya paling tinggi datang ke Lebak Banten, nggak ada satu spanduk pun yang mengucapkan selamat datang Pak Menteri Pertahanan. Karena itu tidak ada persiapan, tidak ada mobilisasi. Beliau hanya datang ke sana hanya untuk memastikan bahwa program sumur air untuk mengentaskan kekeringan di wilayah Kabupaten Lebak itu berjalan dengan baik. Itu kemudian kesaksian gua. Apalagi hal yang besar, kecurangan yang besar. Itu kan nggak kelihatan, Pak, kalau beliau ingin memanfaatkan itu. Jadi ini tuduhan-tuduhan ini menurut gue jadi nggak relevan kalau memang tidak relevan. Cerita nyata ini ada kan. Tapi memang gue lihat tuh. Lu bisa cek, Bang. Di mana tuh? Di di Lebak itu ada satu akun Instagram. Akun sosmed. Sosmed. Namanya Info Rangkas Bitung. Nah, Info Rangkas Bitung ini kan mempublish, satu-satunya media lah yang mempublish kedatangan Pak Prabowo karena itu sifatnya citizen journalism. Komentarnya banyak gitu yang menyampaikan, saya warga asli Bayah, nggak tahu Pak Prabowo mau datang. Berarti Pak Prabowo nggak niat kampanye, hanya menjalankan tugasnya. Banyak yang ngomong kayak gitu, Pak. Artinya dia nggak dapat kabar, saking nggak ada niatan untuk memobilisasi massa atau memanfaatkan jabatan itu. Masyarakat sendiri di situ pun nggak tahu dia mau datang. Itu basis materi dan konkret gitu, Mas. Memang capres dukungan kita ini memang top, Pak. Nggak salah, Pak. Nggak salah. Bajunya sekali lagi, Pak. Memang top, Pak. Pak Prabowo memang mantap nih. Ini sedikit kurang gemoy. Kurang gemoy ya. Karena kita buat serem. Ini harusnya juru bicara nih, TKN nih. Tapi tadi lu bilang gemoy. Ya. Kan sekarang tuh bos kita nih, bos bersama lah ya. Karena kita koalisi nih. Itu kan dibilang gemoy gitu ya. Gue sebenarnya nggak tahu juga datang dari mana istilah itu. Ada yang bilang ini kan datang dari tim sesnya Pak Prabowo nih. Tim ses paling dekat pasti Gerindra gitu kan. Atau nih datang organik nih. Gue sebenarnya nggak tahu. Cuman feeling gue pasti organik. Tapi kalau menurut lu datang dari mana lah istilah gemoy itu? Gue yakin organik. Organik ya. Sama berarti ya. Iya, karena memang kita di Partai Gerindra sendiri tidak pernah kemudian melabeli Pak Prabowo itu sebagai sosok yang gemoy. Iya betul. Karena nampak sekali kan jiwa militer. Iya. Kok militer gemoy gitu ya? Iya, kan gagahnya, keberaniannya itu sangat menonjol bagi kami sebagai kader, kacamata kami sebagai kader. Nah, kenapa kemudian gua sih membaca ini perspektif gua ya. Gua membaca kenapa kemudian publik akhirnya melabeli Pak Prabowo sebagai sosok capres gemoy. Gemoy ya. Karena beliau itu sosok yang paling ikhlas, kata Gus Dur. Tindak tanduknya itu kalau orang polos, Mas, itu pasti ada keluguan dan ada kelucuan di sana. Ih, gemes banget sih gitu kan. Jogetnya apanya itu kan spontan saja Pak Prabowo itu melakukan itu dan tanpa settingan. Sehingga masyarakat untuk menginterpretasikan sikap-sikap Pak Prabowo yang apa adanya, ikhlas, tulus, itu dengan kalimat kekinian yang namanya gemoy. Gua sih tafsirannya itu, Pak. Sama sih tafsiran gue juga. Tapi boomingnya tetap pada saat deklarasi nasional. Kopdarnas itu. Yang di Jakarta Teater. Bunga Mawar lagi yang populer. Bunga Mawar ini selalu hadir. Terima kasih Bunga Mawar. Ini Bunga Mawar Pak Prabowo ini. Oke. Tadi di awal gue udah tanya tentang caleg lu. Gue udah nanya juga tentang seputaran capres. Memang ya begitulah perjalanan capres 2 bulan lagi. Mudah-mudahan lah ya. Amin. Hasilnya yang terbaik ya. Ingat ya, ini bukan kampanye, kita cuma cerita doang. Nanti di notice kita kan. Nggak boleh gitu kan. Bahaya tak? Dari lu. Lu kan nyalek di usia muda dan masuk politik di usia muda. Untuk penonton nih, sebenarnya ingin terjun juga ke dalam dunia politik gitu kan. Bimbang dalam memilih partai mana sih yang sebenarnya harus gua pilih. Kalau gua kan punya alasan sendiri sehingga gua memilih PSI gitu kan. Karena ada sosial demokrasi, anti korupsi, isinya anak muda gitu kan. Kalau lu melihat Gerindra itu patriotik, kehadiran Pak Prabowo itu menjadi sosok yang sangat nasionalis gitu kan. Sehingga gua memilih itu. Lu ada tips gak sih untuk penonton ini kalau misalnya anak-anak muda usia 20-an ingin masuk politik dan milih partai yang cocok sama mereka? Tuh sini nih kameranya nih. Pertama gue sampaikan tadi, gue sempat cerita sama Mas Belmon kan bahwa gue itu masuk Partai Gerindra itu betul-betul dari bawah, PAC, dari DPC. Meskipun gue sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik 2017, akses kepada elit ada pada saat itu. Nah,
Pertama, kenapa sih gue melakukan dan memilih jalan ninja gue ini kayak gini? Kan jalan ninja milik Kaisang, Pak. Oke, lanjut. Jalan ninja gue kayak gini. Iya. Pertama, gue nggak pernah memikirkan partai politik yang paling menguntungkan buat gue. Ini dari lubuk hati yang paling dalam. Satu tolak ukur gue memilih partai adalah mana ideologi, nilai yang dibawa yang paling pas dengan diri kita masing-masing ya. Nilai yang kita perjuangkan juga. Makanya saran pertama adalah jangan belajar memilih partai politik itu dari sudut pandang yang paling menguntungkan, oportunis. Jangan belajar oportunis sedari muda, tapi belajarlah menjaga idealisme. Dalam hari ini nilai mana yang paling cocok. Nanti kalau kita kemudian, pengalaman gua memilih partai yang sesuai dengan kehendak hati kita, panggilan hati kita, kita akan dengan sepenuh hati menjalankan tugas-tugas kepartaian, sehingga gua nyaman. Gua merasa ini memang jalan terbaik hidup gua, pilihan terbaik hidup gua. Dan gua terapkan, Bang. Saya terapkan apa yang kemudian Pak Prabowo sampaikan di dalam buku-buku yang beliau buat dan di dalam ADRT partai. Nilai-nilai itu kan masuk ke dalam itu. Soal bagaimana kepentingan bangsa, bagaimana agar sumber kekayaan bangsa Indonesia ini kaya. Kok tapi rakyatnya nggak kaya, kekayaannya dibawa ke luar negeri, kan gitu. Bukan dikelola oleh negara kita. Gue terapkan, Bang. Gue baru-baru ini lagi bikin pansus pendapatan asli daerah untuk menutup kebocoran-kebocoran potensi pendapatan asli daerah. Sama seperti yang Pak Prabowo lakukan di Kementerian Pertahanan sekarang, memangkas anggaran-anggaran yang markup, terus juga menarik agar kemudian pembelian alutsista itu bagaimana memakai produk nasional, kerjasama dengan Korea. Ada beberapa suku cadang yang bisa dilakukan oleh Indonesia, itu digunakan dalam pemesanan alutsista itu. Kita lakukan juga, artinya seirama, sehingga dalam bergerak kita sepenuh hati. Itu yang paling utama. Ketika sepenuh hati, nggak ada beban. Kita akan dapat mengeluarkan energi terbaik kita. Energi terbaik versi anak muda. Terbaik kita. Versi terbaik kita. Ya, versi terbaik kita. Jadi lu pengen bilang bahwa jangan melihat atau memilih partai itu dengan sudut pandang yang oportunis. Betul. Pilih dia berdasarkan idealisme kita. Ya. Rasa hati kita ingin menolong sesuatu atau bermanfaat di bidang yang mana. Persamaan nilai gitu-gitu ya. Oke. Ini tips yang bagus banget nih untuk jangan sampai abang gua ada di sana, gua ngikut abang gua dah. Gitu, iya. Jangan milih partai karena abang ya. Pilihlah partai karena ideologi. Betul. Oke. Ini untuk teman-teman yang pengen milih partai, dengarkan tipsnya dari Mas Agil tadi, dan mudah-mudahan semuanya join di dalam dunia politik. Kalau tidak pun join, setidaknya jangan golput lah ya. Menentukan arah pilihannya. Kalau bingung yang gemoy-gemoy juga oke ya. Terima kasih. Itu sangat top. Terima kasih Mas Agil. Ya. Untuk teman-teman dan untuk teman-teman TKN kali yang nonton ya, jangan khawatir, tenang saja. Saya Belmondo Scorpio dan Muhammad Agil Zulfikar ada di sini mendukung TKN. Saya Belmondo Scorpio nggak dukung TKN sih, nggak boleh. Sorry. Nggak. Podcast Vokal Belmondo kali ini, dan saya ingin ucapkan banyak terima kasih ke Mas Agil. Mas. Dan mudah-mudahan penonton menikmati tontonan ini dan isinya memang ya dipilah lah mana yang baik, mana yang nggak baik, atau mana yang mau atau yang nggak mau gitu ya. Dan sehingga ini menjadi tontonan yang enak untuk dikonsumsi sama pemirsa Geolive. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih banyak penonton pemirsa podcast Vokal Belmondo. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Gini nih kalau dia. Oh gini.